Oke, selamat jumpa pemirsa. Chef Yagel berjumpa kembali dalam acara Kreasi Chef. Di hari ini saya akan membawakan sebuah kreasi, yaitu kue dari sayuran. Adapun sayuran yang saya akan gunakan adalah wortel. Mungkin pemirsa semua sudah tahu wortel itu tidak asing lagi, tapi jarang sekali menggunakan wortel untuk kue. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menggunakan wortel sebagai kue. Di wortel terkenal untuk kandungannya, yaitu untuk vitamin A dan beta karotin, dan kita akan menggunakan wortel sebagai bahan dasar dari kue. Saya perkenalkan bahan dari kue wortel atau carrot cake. Tentunya kita akan menggunakan wortel, telur, gula, minyak sayur, tepung kue. Jadi untuk perasa kita menggunakan juga garam, sedikit garam. Kita menggunakan juga cinnamon atau kayu manis, baking powder untuk pengembang, kita menggunakan juga baking soda, dan kita juga tambahkan pineapple atau nanas. Nanas setelah dipotong kita rebus. Kemudian kita juga menggunakan kismis atau resin, dan ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Juga nanti akan kita dekor dengan coklat dan beberapa hiasan. Oke, kita akan mulai. Kita menggunakan bowl biasa sama balon whisk atau kocokan telur. Kita akan masukkan telur pertama. Telur. Ini kita kocok, kita akan tambahkan gula. Ini gula. Jadi gula dan telur kita kocok sampai agak ngembang. Jadi tidak usah terlalu ngembang ya. Tidak seperti bikin kue-kue yang pada umumnya sampai benar-benar ngembang. Jadi setengah ngembang. Setelah dia agak putih sedikit, jadi gula dan telur sudah tercampur rata. Kita masukkan minyak, jadi bisa dicampur begitu saja. Jadi ini ada dua keuntungan kalau kita kocok pakai tangan ya. Pertama, kita bisa bikin kue. Kedua, kita bisa olahraga ya, olahraga secara tidak langsung. Kemudian kita tambahkan wortel. Kita masukkan wortel. Kita masukkan pineapple ya. Atau nanas ya. Kita masukkan nanas yang sudah direbus. Kismis kita perlu, karena ini agak besar, kita akan potong ya. Kita potong, dihancurin sedikit. Jadi kita tinggal dicop seperti ini. Setelah dicop kita masukkan ke dalam adonan. Ada sisa lagi sedikit, kita tambahkan lagi. Tambahkan sisanya, kemudian aduk lagi sampai dia rata ya. Kemudian kita masukkan baking powder. Mestinya sih campur di sini ya, di tepung bisa, tapi di sini tak apa-apa. Kita masukkan baking powder tadi, ini garam, baking soda, sedikit sendok teh cinnamon. Jadi cinnamon atau kayu manis bisa ditambah sedikit untuk rasa. Kemudian kita masukkan tepung ya, sehingga mereka tercampur rata. Kemudian kita aduk. Oke, pemirsa, kita aduk sampai dia benar-benar rata. Oke, jadi adonan kue. Jadi saya menyiapkan dua loyang, besar satu kecil. Oke, kita tuangkan ke dalam loyang sesuai ini nanti. Jadi waktu tuangkan ini sekitar 75% ya. Jangan terlalu penuh. Kemudian sisanya saya tuangkan di yang lebih besar.
kita open di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Oke, kita akan masukkan ke dalam oven. Jadi untuk pemirsa di rumah, kita bisa gunakan oven kecil seperti ini. Jadi tidak usah harus beli oven besar ya. Jadi sambil menunggu kita akan membuat cheese icing. Nanti kita akan gunakan untuk mengcover ya, untuk memoles kue. Oke, untuk itu kita membutuhkan butter yang soft ya, jadi tidak beku, sama cream cheese juga yang soft. Kemudian kita aduk dulu cream cheese-nya sama butter sampai rata. Oke, itu kita tambahkan vanilla essence, perisa vanilla, kemudian kita masukkan gula halus. Terus itu kita aduk lagi sehingga dia akan kelihatan smooth ya. Oke, semua sudah rata, cheese icingnya jadi. Oke. Pemirsa, jadi ini sangat lembut dan halus, jadi sangat menyehatkan. Jadi tidak ada bahan pengawet atau tambahan-tambahan yang lain. Jadi simpel saja. Jadi ada mentega, gula halus sama cheese, cream cheese. Oke, kita akan simpan dulu di tas. Oke, kita akan cek kuenya di oven. Sudah matang dan kita akan dinginkan sebentar, jadi biar tidak terlalu panas untuk dihias. Didiamkan dulu biar dia dingin. Oke pemirsa, cake-nya sudah jadi dari oven dan sudah dingin. Kita akan hias sekarang, dan untuk menghias tadi kita sudah bikin cream cheese ya, cream cheese icing. Jadi kita sekarang akan menghias. Kita bagi dua. Sudah dipotong jadi dua, kita akan oleskan cheese icing tadi yang kita telah bikin ya. Oke, kita kita kasih atasnya, ratakan. Oke, sudah rata, kita akan tumpuk. Terus itu kita tambahkan lagi di atasnya. Jadi kita akan taruh di kulkas lagi agar dia set. Saya akan menggunakan coklat kompon yang warna orange untuk dekor cake tadi. Kita lelehkan dulu coklat di atas kompor, kemudian setelah diaduk-aduk kita akan gunakan ini untuk membuat bunga. Caranya simpel saja, kita tinggal pakai sendok, oleskan di atas plastik yang telah disiapkan seperti ini, plastik mika. Oke, jadi ini bikin 5 helai aja. Di situ kita pindahkan ke tempat yang biar bisa posisinya melengkung. Situ kita juga akan bikin nanti bentuk yang lain.
biarkan ini sebentar, dia akan kering. Kita akan rapikan lagi sedikit, jadi biar dia rata. Kita ratakan lagi sedikit. Jadi setelah kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan set. Jadi dia agak mengeras sedikit. Setelah itu kita akan hias di atasnya dengan coklat juga, dengan dark coklat. Kita menggunakan dark coklat untuk bikin tulisan atau hiasan ornamen di atas kue. Kita masukkan ke peppercorn sedikit saja. Itu akan potong sedikit. Oke, jadi kita akan bikin hiasan. Oke, tadi kita sudah bikin bunga-bunga ya, jadi ini sudah agak set. Jadi kita tinggal ambil, ya, taruh di atasnya. Itu kita piping sininya agar ada sedikit. Oke, ini dia carrot cake dengan cheese icing, sehat, lezat, dan mantap.